Dengan menerapkan fitur DHCP, maka kita bisa mendistribusikan IP secara otomatis ke sisi kliennya. Nah, di versi router OS 6.45 ke atas terdapat fitur baru, yaitu fitur vendor class. Nah, bagi Anda yang penasaran fitur ini digunakan untuk apa, konfigurasinya seperti apa, silakan simak terus video kali ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Dynamic Host Configuration Protocol atau biasa disebut dengan DHCP merupakan sebuah service di jaringan di mana fitur ini digunakan untuk mendistribusikan IP secara otomatis ke sisi kliennya. Dengan begitu maka kita sebagai administrator jaringan kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP untuk sisi kliennya. Dalam implementasinya DHCP ini nanti akan terdiri dari dua perangkat. Yang pertama adalah DHCP server dan yang kedua adalah DHCP klien. Nah, DHCP server ini dia yang bertugas untuk memberikan layanan ke sisi kliennya. Nah, DHCP server ini nanti dia akan bertugas mendistribusikan alamat IP address, kemudian ada juga gateway, ada juga DNS, NTP, dan lain-lain. Tergantung konfigurasi di sisi servernya. Kemudian untuk DHCP klien, dia adalah yang bertugas untuk merequest alamat IP dari sisi servernya. Jadi dengan adanya fitur DHCP ini maka akan memudahkan administrator jaringan dalam memberikan layanan ke sisi kliennya. Kenapa? Karena di sisi kliennya nanti kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP yang manual sehingga pendistribusiannya nanti akan dilakukan oleh perangkat servernya atau DHCP servernya. Nah, di MikroTik versi 6.45 ke atas itu terdapat fitur baru yang namanya adalah vendor class. Jadi fitur vendor class ini nanti kita bisa mengelompokkan alamat IP tertentu berdasarkan vendornya. Nah, untuk topologinya nanti teman-teman bisa ngelihat yang ada di belakang saya ini. Jadi ini adalah topologi umum yang biasa diterapkan di jaringan masing-masing. Nah, topologi ini nanti ada internet, kemudian ada router, kemudian di situ juga ada yang namanya client. Nah, dengan adanya fitur vendor class ini pada DHCP maka nanti kita bisa mengelompokkan suatu perangkat, kemudian nanti akan kita berikan pool tersendiri sehingga nanti perangkat itu bisa kita manajemen dengan queue yang berbeda. Contohnya di topologi ini terdapat perangkat Android dan di sini juga terdapat perangkat yang non Android. Jadi dengan vendor class ini nanti saya akan mengelompokkan perangkat-perangkat Android ini menggunakan pool IP 172.16.1.200 sampai 172.16.1.250. Itu untuk Android, perangkat Android. Kemudian untuk perangkat non-Android nanti akan menggunakan pool umum. Yaitu pool umumnya nanti IP-nya adalah 172.16.1.2 sampai 172.16.1.100. Dengan begitu nanti kita bisa memberikan manajemen yang berbeda terhadap kedua pool ini. Nah, sekarang kita coba akan melakukan remote sisi routernya. Di sini saya punya router, di sini kita kemudian akan coba melakukan remote terhadap router tersebut. Kita bisa remote dulu. Nah, ini adalah router saya. Kemudian untuk fitur vendor class itu nanti ada di sini nih. Di IP, DHCP server, kemudian di vendor class. Jadi di sini fitur barunya di versi 6.45 ke atas ada fitur ini. Kemudian cara penggunaannya ya di sini nanti kita bisa tekan plus, kemudian vendornya apa nanti mungkin, kemudian servernya ini adalah server DHCP servernya, kemudian address pool. Jadi seperti topologi yang teman-teman lihat sebelumnya bahwa nanti kita bisa mengelompokkan suatu alamat IP terhadap suatu vendor. Jadi kita perlu pool sendiri nanti. Kemudian di sini ada VID ini vendor ID. Jadi ini nanti bisa kita dapatkan dari sisi kliennya atau vendor ID dari sisi kliennya. Nah, langkah pertama di sini yang perlu Anda lakukan adalah melakukan basic config dulu.
Jadi bagi teman-teman yang masih bingung konfigurasi dasar MikroTik atau konfigurasi basic seperti apa, nanti silakan Anda tonton video kami sebelumnya. Untuk linknya nanti mungkin akan kita berikan di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, setelah Anda sudah berhasil melakukan basic config, maka langkah selanjutnya di sini saya akan coba melakukan konfigurasi sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu vendor class ID. Nah, yang pertama di sini kita coba aktifkan yang namanya logging. Jadi sistem logging, kemudian kita akan coba tambahkan log DHCP. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita mengetahui VID dari sisi klien kita. Jadi di sini kita aktifkan sistem logging, kemudian kita tambahkan logging baru. Di sini topiknya adalah DHCP. Ini dia, kemudian kita bisa play, kemudian oke, kemudian ini close. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita perlu melakukan konfigurasi DHCP server. Jadi di router saya ini sudah saya lakukan konfigurasi basic, namun DHCP servernya belum ada. Jadi kita coba buat dulu DHCP server di sini. Kita bisa manfaatkan DHCP setup di sini. Kemudian kita pilih interface-nya itu DHCP server mau berjalan di interface mana. Di kasus ini interface-nya yang mengarah ke lokal itu adalah bridge LAN. Jadi di sini kita arahkan saja sesuai dengan konfigurasi atau sesuai dengan kondisi lapangannya masing-masing. Jika sudah, kita next. Kemudian ini adalah IP address untuk networknya 172.16.1.0/24. Kemudian jika benar kita bisa next lagi. Kemudian di sini adalah alamat IP gateway-nya 172.16.1.1. Kemudian next lagi, di sini adalah pool IP standar ya, pool IP standar yang dibuatkan oleh DHCP server ini. Kita bisa next dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada juga alamat DNS, kita next. Kemudian ada list 10 menit, kita next. Nah, setelah itu setup as complete successful. Setelah berhasil mengaktifkan DHCP server, maka kita bisa koneksikan perangkat klien kita ke router. Jadi di router ini saya juga sudah mengkonfigurasi Wi-Fi-nya, dan juga di sini Wi-Fi-nya sudah saya bridge dengan LAN, dengan Ether yang mengarah ke lokal. Kita coba koneksikan Wi-Fi untuk kliennya. Kita coba konekkan ke situ. Kemudian jika sudah berhasil, maka nanti bisa kita lihat di dalam tabel list. Seharusnya di sini nanti, nah di sini nanti akan ada dua perangkat. Di sini ada handphone saya dan di sini ada laptop saya. Nah, sesuai dengan topik kali ini kita nanti akan mengkonfigurasi yang namanya vendor ID atau vendor class. Jadi untuk mengetahui vendor ID dari suatu perangkat itu bisa kita cek di dalam menu log. Jadi di dalam menu log ini kita cek. Karena tadi kita sudah mengaktifkan sistem logging DHCP, maka di sini nanti kita bisa coba cek untuk class ID dari perangkat ini, dari perangkat Android ini. Karena sesuai dengan topologi yang awal tadi, untuk perangkat Android itu nanti akan menggunakan pool IP tersendiri. Kemudian selain Android nanti akan menggunakan pool umum. Jadi di sini kita cari dulu pool dari si perangkat ini, perangkat Android ini. Nanti namanya adalah class ID. Nah ini untuk Windows. Untuk Windows itu class ID-nya MSFT 5.0. Kemudian kalau untuk perangkat Android, jadi di sini nanti untuk, nah ini dia, ini perangkat Android. Jadi class ID-nya nanti adalah Android DHCP 10. Jadi setelah kita mengetahui vendor ID, maka vendor ID ini nantinya akan kita masukkan ke dalam vendor classes. Jadi ini bisa kita simpan dulu. Kemudian kita coba buat IP pool dulu. Jadi kita akan coba buat pool sesuai dengan topologi tadi, yaitu pool umum dan pool Android. Untuk membuatnya nanti ada di menu IP pool. Nah di sini
Di sini nanti ada pool default yang ada ketika kita tadi mengaktifkan yang namanya DHCP server. Nah, kita bisa buat pool tersendiri. Jadi di sini kita bisa klik add. Kemudian katakanlah ini yang pertama adalah pool umum. Untuk IP-nya pool umum 1.2 dimulai dari 1.2 karena 1.1 itu adalah IP servernya atau IP routernya. Kemudian sampai dengan 1.100 misalnya. Ini adalah pool IP umum. Jika sudah play, kemudian kita buat pool satu lagi untuk Android. Jadi kita buat pool Android seperti ini, kemudian IP-nya dimulai dari 172.16.1 titik katakanlah 200 sampai 172.16.1.250. Kita bisa play, kemudian oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih menggunakan IP pool yang sama di listnya ini. Nah, untuk konfigurasinya di DHCP ini, kita coba ganti address poolnya yang defaultnya ini ke DHCP pool. Ini kita ganti ke umum. Yang dikonfigurasi DHCP server, kemudian DHCP ini, address poolnya kita ganti ke umum. Kemudian, di vendor classes, kita akan lakukan konfigurasi atau kita akan coba kelompokkan perangkat Android ini, kemudian nanti akan menggunakan IP pool tersendiri, yang nantinya akan menggunakan IP pool tersendiri. Jadi kita bisa plus di sini, misalnya di sini adalah Android. Kemudian servernya bisa kita pilih all, kemudian address poolnya kita arahkan ke pool yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ke pool Android ini. Jadi di sini kita arahkan ke pool Android dan di sini VID-nya karena di sini kan Android perangkat yang akan kita kelompokkan. Jadi kita sudah simpan ini tadi kelas ID-nya adalah Android DHCP 10. Jadi ini kita bisa copy saja. Kita bisa copy seperti ini. Kemudian paste. Kemudian formatnya seperti ini, tidak pakai tanda kutip. Jika sudah kita bisa apply, kemudian kita lakukan OK. Ini bisa kita close jika sudah selesai. Kemudian di list kita coba remove dan coba reconnect ulang untuk perangkat klien kita. Oke, di sini kita coba remove. Kemudian kita coba koneksikan ulang untuk perangkat kliennya. Jadi di sini kita coba connect ulang. Untuk laptopnya juga kita koneksikan ulang. Apakah sudah mendapatkan pool IP yang sesuai atau belum? Kita coba disable enable aja. Jika sudah nanti kita enable lagi seperti ini. Akan terputus sebentar. Oke, jika sudah enable, maka di sini kita coba reconnect ke router kita lagi. Nah, ini dia hasilnya ketika kita mengimplementasikan vendor class pada DHCP. Jadi kita bisa kategorikan untuk perangkat-perangkat Android, nanti dia akan menggunakan pool yang 172.16.1.200 sampai 172.16.1.250. Di sini terlihat untuk perangkat Android ini dia menggunakan IP 1.250 sesuai dengan pool yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk perangkat non-Android atau perangkat umum itu nanti akan menggunakan IP pool 172.16.1.2 sampai 172.16.1.100. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk perangkat laptop ini dia mendapatkan IP 172.16.1.2.
setelah kita mengkonfigurasi vendor class pada DHCP, maka di sini nanti kita akan juga coba lakukan manajemen untuk sisi kliennya. Nah, di sini nanti untuk perangkat Android kita akan manajemen sendiri, dan untuk perangkat umum nanti juga akan kita lakukan manajemen tersendiri. Nah, di sini untuk melakukan manajemennya kita bisa manfaatkan address list yang ada pada firewall. Jadi di sini kan tadi kita sudah membuat yang namanya IP pool. Pool untuk umum dan pool untuk Android. Ini bisa kita close. Kemudian kita bisa manfaatkan firewall address list untuk menangkap yang namanya koneksi dari Android ini. Jadi di sini nanti di address list kita tinggal tambahkan address list baru, katakanlah di sini untuk perangkat Android. Seperti ini. Kemudian IP-nya kita bisa samakan dengan pool Android ini, yaitu 172.16.1.200 sampai 172.16.1.250. Setelah itu kita bisa apply OK. Kemudian kita perlu menandai koneksi Android ini, koneksi dari Android ini menggunakan mangle. Jadi di sini kita bisa tandai untuk general pre-routing, kemudian di advance source-nya itu dari address list Android. Kemudian kita akan tandai MAC koneksi dengan nama misalnya koneksi Android seperti ini. Jika sudah play OK. Kemudian kita perlu nandai paket. Jadi masih sama chain-nya pre-routing, kemudian connection MAC-nya sesuai yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Android. Kemudian untuk action-nya adalah MAC paket di sini, kemudian ini kita bisa matikan pass-through-nya dan kita beri nama misalnya paket Android. Nantinya paket MAC ini akan kita panggil di menu queue, akan kita gunakan di menu queue. Jika sudah kita play, kemudian kita OK. Setelah kita menandai traffic dari Android, dari perangkat-perangkat Android, maka langkah selanjutnya kita akan coba lakukan manajemen bandwidth. Kita coba masuk ke dalam menu queue. Nah, untuk kasus ini misalnya kita memiliki bandwidthnya itu adalah 10 mega. Jadi kita akan coba definisikan bandwidth 10 mega yang kita miliki. Jadi kita bisa klik plus di sini. Kemudian general di sini kita isikan misalnya namanya adalah total bandwidth. Kemudian untuk targetnya kita bisa arahkan yang breadline. Nah, di sini total bandwidth yang kita miliki adalah 10 mega. Nah, seperti ini. Jika sudah kita definisikan bandwidth yang kita miliki, kita bisa play, kemudian OK. Kemudian langkah selanjutnya kita akan coba manajemen untuk perangkat Android dan perangkat non-Android. Nah, untuk manajemennya seperti apa? Kita bisa tambah lagi di sini queue. Misalnya ini untuk perangkat Android. Nah, untuk perangkat Android ini dia tidak membutuhkan speed yang kencang. Kemudian kita bisa coba isikan MAC limitnya, misalnya kita berikan 2 mega saja. Di sini kita berikan 2 mega saja. Kemudian di tab advance ini juga kita arahkan ke paket MAC yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu paket Android. Kemudian limit add-nya misalnya kita berikan 1 mega saja. Dan juga di parent ini kita arahkan ke total bandwidth seperti ini. Kemudian kita bisa play, kemudian kita bisa OK. Nah, Android ini adalah child dari total bandwidth. Ini untuk koneksi Androidnya sudah ada. Nah, untuk koneksi umumnya kita bisa buat lagi di sini add, kemudian misalnya ini adalah umum, koneksi umum untuk koneksi yang non Android. Kemudian untuk targetnya di sini kita bisa isi breadline sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk perangkat umum ini nanti kita berikan kecepatan yang dia itu bisa sampai dengan max limitnya, yaitu 10 mega sampai dengan total bandwidthnya. Kemudian di tab advance kita juga arahkan paket MAC-nya adalah no MAC. Jadi untuk koneksi selain Android yang sudah kita tandai tadi. Kemudian di sini limit add-nya misalnya 1 mega.
Dan parent-nya ini juga kita arahkan ke parent total bandwidth seperti ini. Nah, jadi nanti ketika ada user Android, dia connect ke jaringan kita, nanti akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan max limitnya, yaitu 2 mega. Tapi nanti untuk perangkat-perangkat yang non-Android, misalnya komputer, laptop, server, dan lain-lain, nanti akan bisa mendapatkan bandwidth sampai dengan 10 mega. Untuk tahap pengujiannya di sini kita akan coba lakukan speed test dari sisi perangkat Android-nya. Jadi di sini kita akan coba lakukan speed test. Dan di sini juga bisa kita pantau di menu queue, kemudian di traffic. Jadi kita bisa coba lihat di sini nanti. Setelah itu kita start. Nah, di sini nanti si Android dia akan mendapatkan bandwidth 2 mega sesuai dengan max limit yang sudah kita buat untuk downloadnya. Kemudian untuk uploadnya juga seharusnya, nah ini untuk uploadnya dia juga mendapatkan bandwidth 2 mega sesuai dengan max limitnya yang sudah kita setting. Di kasus kali ini saya menggunakan 2 perangkat klien. Yang pertama adalah perangkat Android dan yang kedua adalah perangkat laptop. Nah, jika misal di tempat Anda nanti perangkat kliennya itu tidak lebih dari 1, maka di chartnya ini nanti kita bisa terapkan yang namanya PCQ. Jadi ketika terdapat berapa klien yang terkoneksi, maka bandwidthnya nanti akan dibagi secara merata. Nah, cara settingnya nanti ada di dalam menu Advanced. Kemudian untuk queue tab-nya di sini nanti kita bisa arahkan untuk yang upload, kita bisa arahkan ke PCQ upload. Untuk yang download kita bisa arahkan ke PCQ download. Seperti ini. Untuk yang umum pun juga sama. Kita juga bisa konfigurasi PCQ misalnya di sini untuk uploadnya PCQ upload, downloadnya PCQ download. Jadi dengan demikian ketika terdapat perangkat klien yang terkoneksi ke tempat kita, maka bandwidthnya nanti akan dibagi secara rata oleh si routernya. Sehingga si klien nanti akan mendapatkan speed yang sama satu dengan yang lainnya. Jadi demikian konfigurasi DHCP vendor class pada router MikroTik. Dengan adanya fitur ini maka kita bisa mengelompokkan atau mengkategorikan perangkat-perangkat tertentu yang nantinya perangkat tersebut kita manajemen tersendiri. Seperti yang sudah kita lakukan barusan. Untuk konfigurasinya pun juga cukup sederhana. Anda bisa kembangkan lagi dan Anda bisa sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan jaringan Anda masing-masing. Cukup sekian video MikroTik tutorial kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan atau ada ide video terbaru, silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini. Dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna MikroTik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di MikroTik tutorial selanjutnya.